Ya pemirsa, benarkah majunya Pramono Anung di Pilgub Jakarta membuka kemungkinan jembatan komunikasi antara Megawati Soekarno Putri, Presiden Joko Widodo, dan Prabowo Subianto? Kita akan membahasnya bersama politisi PDI Perjuangan Guntur Romli, kemudian sudah bergabung juga politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria, dan Direktur Political and Public Policy Studies Jerry Masi. Selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat sore, Selamat sore. Bung Guntur. Baik, Bung Guntur, saya ke Bung Guntur terlebih dahulu. Pramono Anung disebut pemersatu hubungan Jokowi, Megawati, dan Prabowo. Setuju dengan ini? Ya, memang Mas Pramono Anung ini memiliki karakter sosok yang bisa membuka komunikasi dengan siapapun. Beliau sosoknya humble, komunikator, dan juga bisa menyampaikan aspirasi dari semua kalangan. Jadi bisa menjembatani semua pihak. Dan saya kira keputusan Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri, memilih beliau karena melihat konteks Pilkada DKI yang kalau kita melihat dalam sejarahnya penuh dengan tensi, penuh dengan dinamika sampai gegap gempita. Namun dengan dipilih sosok Mas Pramono Anung ini yang humble, maka disampaikan oleh Mas Pram sendiri, inilah politik yang gembira. Jadi menurut saya tidak hanya menjembatani komunikasi dengan siapapun, dengan banyak partai atau dengan banyak pihak, dan Mas Pram itu bisa diterima oleh semua kalangan, baik dari kader PDI Perjuangan sendiri, baik oleh pendukungnya Pak Jokowi atau pendukungnya Pak Prabowo. Jadi ini salah satu yang positif ya. Apalagi dalam konteks Pilkada DKI yang sering disebut sebagai barometer dari politik nasional, Mas Pram bisa menurunkan tensi politik Pilkada yang ada di Jakarta. Itu Mbak. Oke, artinya betul salah satu alasan diusungnya Pramono Anung untuk bisa menjembatani komunikasi tiga arah ini, Bung Guntur. Nah, tentu saja itu bukan alasan utama. Ketika Ibu Ketua Umum memilih beliau karena beliau adalah sosok yang kader senior di PDI Perjuangan, kemudian juga punya latar belakang pengalaman yang luar biasa. Beliau sudah tinggal di Jakarta sejak tahun 80-an, kemudian juga pernah di legislatif, kemudian juga menjadi sekjen partai kami, kemudian juga pernah di pimpinan DPR, dan sekarang juga di eksekutif sebagai menteri kabinet. Jadi pengalaman yang kaya dan sosoknya yang humble, kemudian juga bisa diterima semua kalangan, khususnya bagaimana melihat kebutuhan yang ada di Jakarta itu menurut kami alasan yang utama kenapa sosok Mas Pramono itu ditugaskan oleh Bu Ketua Umum maju dalam Pilkada di DKI. Baik, saya ke Bung Riza, tanggapan dari pihak Anda, Bung Riza, silakan. Kameranya mungkin bisa disesuaikan terlebih dahulu, Bung Riza. Ya, sudah. Siap. Ya, bagaimana? Bisa dalam posisi landscape, Bung Riza, kameranya. Landscape. Baik, Bung Riza, tanggapan Anda dari PDIP menyebut bisa jadi Pramono Anung menjembatani komunikasi tiga arah antara Prabowo, Jokowi, dan Megawati. Tanggapan Gerindra, silakan. Ya, jadi pertama kami mengapresiasi pada akhirnya Partai PDIP mengusung kader terbaiknya, yaitu Mas Pramono Anung dan Rano Karto dalam Pilkada DKI Jakarta. Ini artinya bahwa PDIP memang memiliki banyak kader-kader terbaik yang bisa diusung dalam pilkada di seluruh Indonesia termasuk di DKI Jakarta. Itu juga artinya masyarakat Jakarta sekarang punya banyak pilihan. Bung Riza, mohon maaf memotong perbincangannya. Mungkin bisa dibetulkan terlebih dahulu posisi kameranya. Bung Riza, mohon maaf sekali. Posisi kameranya masih terbalik. Baik, silakan dilanjutkan, Bung Riza. Akhirnya kami bersyukur setidaknya ada 3 pilihan bagi warga Jakarta, yaitu yang diusung oleh koalisi Kim Plus, yaitu Bang Emil dan Bang Susiono, kemudian juga dari Independen, Bang Dharma, kemudian juga dari PDIP, Bang Pramono, Bang Rano Karno. Yang ketiga,
Tentu Mas Bang Pramono yang kebetulan Menseknek, ya, mantan sekjen di PDIP, dekat dengan Ibu Mega, dekat dengan Pak Jokowi, dan juga dekat dengan Pak Prabowo. Harapannya juga ini bisa mencairkan suasana politik Indonesia dan Jakarta sehingga semakin baik dan semakin kondusif. Hadirnya Pramono Anung di DKI Jakarta ini membuat suasana Jakarta dan tentu Indonesia semakin kondusif dan semakin baik. Dan tentu harapan kita ke depan, semua proses pilkada sejak awal tahapan pendaftarannya akan berakhir malam ini, penetapan, kampanye, hingga pencoblosan dan proses MK nanti sampai pelantikan di bulan Februari nanti 2025 akan berlangsung dengan baik, hikmat, jujur, kondusif, dan akhirnya proses pemerintahan berjalan dengan baik dan seluruh warga Jakarta mendapat banyak pilihan dan insya Allah akan terpilih tokoh-tokoh Jakarta, tokoh-tokoh lokal, tokoh daerah, tokoh nasional, putra-putri terbaik bangsa sebagai kepala maupun wakil kepala daerah. Dan semua program-program daerah dapat berjalan sehingga pembangunan yang dapat memakmurkan dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia di seluruh daerah. Oke, Bung Riza, tapi sebetulnya kedekatan antara Pramono dan Prabowo sedekat apa? Kabarnya keduanya sering berbincang isu politik. Bagaimana? Kabarnya Pramono dan Prabowo memang dekat dan sering membahas isu politik. Ya tentu Bang Pramono dengan Pak Menhan, Pak Prabowo Presiden terpilih sering berbincang, ya. Kapasitas sebagai sesama menteri di kabinet Pak Jokowi, sebagai pimpinan partai politik, sebagai juga teman, sahabat, tidak diragukan lagi. Kedua tokoh ini pasti sering bertemu, sering berbincang, apalagi Bang Pramono Anung adalah orang yang santun, yang sejuk, yang baik, yang cerdas, tentu memahami dan mengerti. Apalagi Pak Prabowo orang yang sangat bijaksana, sangat demokratis, seorang yang negarawan, pasti menyambut baik semua tokoh-tokoh, jangankan sekelas Pramono Anung, siapapun bagi Pak Prabowo, ya, semua baik. Satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan kurang. Itulah yang selalu sampaikan Pak Prabowo bagi kami kader seluruh Indonesia. Kami sebagai kader di seluruh Indonesia, kader partai, selalu diajarkan, dinasihati oleh beliau agar menjadi kader-kader yang terbaik, menjaga suasana politik yang kondusif, selalu menjadi orang yang jujur, yang amanah, yang baik, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dan selalu mencari teman, jangan mencari musuh, dan sebagainya. Jadi banyak sekali ilmu yang kami terima 17 tahun bergabung di Partai Gerindra, dan insya Allah ini menginspirasi tidak hanya kami kader di seluruh Indonesia Partai Gerindra, tapi juga seluruh warga negara bangsa. Insya Allah nanti akan tahu bagaimana baiknya, bijaksananya negara Pak Prabowo. Insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang maju dan membanggakan. Baik, saya ke Bung Jerry. Bung Jerry, kenapa Anda mengeluarkan wacana jembatan komunikasi ini pasca Pramono diusung menjadi Cagup Jakarta? Baik Mbak Nadia, buat Mas Guntur, buat kawan juga saya, Mas Risa, Patri, apa kabar Mas? Nah, kalau saya mulai dari kontekstual, memang kemarin saya di beberapa membedah sebuah ini kan saya salut kalau ketulusan hati daripada Pak Prabowo seperti dikatakan tadi oleh Mas Risa, itu memang sangat lekat dengan pribadinya gitu. Sosoknya yang santun, juga humoris dan sebagainya. Nah, memilih Pramono Anung ini tentunya saya salut juga ya buat PDIP, ya, Mas Guntur, Ketum Megawati yang tentunya menentukan sikap. Memang kemarin ada beberapa nama yang tentunya melejitkan sebelum itu. Pertemuan Agus dengan ini Mbak Nadia dengan pimpinan di DKI PDIP juga istilahnya ada satu nama yang kemarin juga mungkin publik bertanya-tanya kenapa bukan Ahok, ya kan? Tapi inilah PDI melihat bahwa Jakarta itu butuh calon seperti Pramono gitu. Nah ini menarik ya, karena kan duel antara RK itu dinanti, ya kan, Pramono dengan RK dan juga calon independen. Nah kalau melihat berkaca begini loh,
PDIP sebetulnya dengan Gerindra itu Ibu Mega dengan Prabowo saya lihat itu tidak ada apa namanya mungkin pemikiran orang saja ya Aha. yang mengatakan ada terjadi hal-hal yang ini, tapi baik-baik kalau saya nilai, saya lihat apa aja. Nah, Mbak Nadia itu saya coba ingat ya, ketika apa namanya di Amerika Serikat salah satu calon gubernur yang didukung oleh Donald Trump yaitu Brian Kemp, dia itu Georgia governor, nah, dia gubernur di Georgia. Dia sebetulnya waktu itu sempat apa ya kurang sepaham dengan apa namanya Donald Trump ya dengan apa itunya Make America Great Again. Dan Donald Trump juga mengusung American First. Nah, tetapi waktu pidato saya coba tangkap pidato beberapa waktu yang lalu, beberapa timing yang lalu, si Donald Trump ini dia memuji kembali si apa namanya yang Brian Kemp, kendati Brian ini mengecewakan dia. Nah, memang di dalam Bung Jerry, artinya apakah ada sesuatu hingga komunikasi harus dijembatani oleh Pramono Anung? Atau ya, seperti apa hubungannya? Ya begini, kalau secara apa ya relationship, hubungan komunikasi itu kan ada verbal, non verbal ya. Kadang-kadang dari tatapan mata, terus dari tutur kata, gerakan body language kita itu udah menandakan sebuah apa namanya komunikasi yang disampaikan. Nah, ini sangat menarik karena pilihan ke Pramono Anung. Pertama itu Mbak Jokowi dekat dengan Pramono, ya. Waktu apa namanya perkawinan Himawan Pramono Anung itu anaknya itu Yusuf Kala dan JK itu datang di pernikahannya dia. Nah, otomatis itu menggambarkan dan Pramono sama Jokowi selama ini enjoy gitu. Nah, begitu juga dengan Prabowo dengan Pramono itu kedua pribadi yang apa ya cukup dekat lah seperti pernyataan tadi. Nah, kalau saya melihat begini untuk Jakarta kenapa dipilih itu ini mungkin barangkali ya, ini barangkali saya cuma hanya menganalisis coba untuk memberikan sebuah perspektif. Ini barangkali ini sebuah langkah agar pertama di Jakarta itu tetap kondusif, aman, dan kedua tidak ada apa ya, karena kan kemarin putusan MK sudah memenangkan demokrasi dan itu sangat dihargai oleh Pak Prabowo. Dia sangat pidatonya kemarin juga dia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Nah, dengan putusan pasal 40 apa namanya nomor 40 ayat 3 ada 4 hal di sana yang juga dijelaskan soal persentase ya, ada 8,5, 7,5 dan 6,5. Nah, bagi saya ini sangat menarik karena Pramono ini menjadi pilihan dan bahkan menjadi sebuah jembatan komunikasi bagaimana Jokowi dengan Megawati merapatkan juga kembali apa namanya hubungan yang baik, tetaplah harmonis karena dalam politik itu kan biasalah hari ini kita sedikit-sedikit ya apa terjadi konflik interest, besok kita baikan lagi, ya itu wajar saja Mbak Nadia. Jadi kalau saya nilai ini sangat baik, sangat tepat pilihan untuk sebuah jembatan. Nah itu bagi saya. Saya ke Bang Guntur. Bang Guntur, memangnya hubungan antara Jokowi dengan Megawati dan juga Megawati dengan Prabowo seperti apa? Apakah ada yang perlu dijembatani komunikasi antara ketiganya? Sebenarnya itu bukan isu ya Mbak dalam Pilkada Jakarta ya. Kalau dianggap bahwa Mas Pram itu memiliki hubungan yang baik dengan semua pihak, iya. Mas Pram dengan Ibu Mega sudah 27 tahun. Dengan Pak Jokowi itu sebagai Menteri Sekretaris Kabinet itu 9 tahun. Dan juga dengan menteri-menteri termasuk Menteri Pertahanan Bapak Prabowo. Bahkan Mas Pram itu kan mengetahui segala rahasia-rahasia kementerian. Karena beliau kan Sekretaris Kabinet. Sekretnya Kabinet itu beliau tahu bagaimana pekerjaannya, bagaimana progresnya dan lain sebagainya. Bahkan beliau juga tahu apa perusahaan-perusahaan yang ada di negeri ini termasuk juga yang ada di Jakarta. Jadi kalau menurut kami ya, bahwa beliau dipilih bukan apa yang seperti diasumsikan di publik dalam tanda kutip dianggap sebagai titipan dari Jokowi, titipan dari istana, tidak. Beliau dipilih karena benar-benar sebagai sosok kader senior yang ditugaskan oleh Ibu Ketua Umum sebagai juga bagian dari apresiasi terhadap kader, karena PDI Perjuangan adalah partai kader, sangat memprioritaskan kader, di mana kadernya memang mumpuni, berhasil, berkualitas, maka akan diberi kesempatan untuk terus mengabdi, untuk terus melayani, dan dipilihlah
Mas Pram bersama Bang Dul, ya, Bang Rano Karno untuk melayani masyarakat Jakarta. Tentu kelebihannya juga dari sosoknya Mas Pram itu seperti saya sampaikan tadi, sosok yang humble dan juga yang humoris. Kalau berkata tuh banyak hal-hal yang segar, yang cerdas, tidak menohok ya, tidak memukul pihak yang lain, tapi berusaha untuk merangkul ya. Sekaligus juga bisa memecah kebuntuan yang kita sebut, yang kita tahu setelah rivalitas pasca Pilpres tahun 2024 ini kan memang masih terasa sampai sekarang. Nah, Mas Pram ini bisa menjembatani, bisa membangun komunikasi dan bisa memecah kebuntuan itu, Mbak. Tapi sekali lagi yang paling utama tentu saja adalah kualitas beliau untuk mengabdi kepada masyarakat Jakarta itu, Mbak. Baik, Bung Riza, tanggapannya bagaimana sebetulnya hubungan antara Megawati dengan Prabowo? Gimana, nggak kedengeran? Halo? Bagaimana sebetulnya hubungan antara Megawati dengan Prabowo? Apakah memang perlu ada yang dikomunikasikan? Hubungan Pak Prabowo dan Ibu Megawati sangat baik ya. Pertama, kita tahu Bung Karno dan Pak Sumitro punya hubungan yang baik di masa Orde Lama. Kemudian juga Pak Prabowo dengan Ibu Megawati bahkan pernah berpasangan ya. Di Pilpres 2029 kita kenal istilah Megapro, dan sejak itu hubungan semakin baik, dan hingga hari ini terus terang Partai Gerindra dan Partai PDIP punya hubungan yang baik. Pak Dasko dengan Mbak Puan di DPR hari-hari bertemu berdiskusi, tidak hanya urusan DPR tapi juga urusan pemerintahan, urusan bangsa dan negara. Dan terkait juga pilkada serentak, hubungan juga baik karena di banyak daerah dari 545 daerah yang akan pilkada serentak 27 November nanti, banyak sekali daerah-daerah di mana PDIP bersama Gerindra berkoalisi mengusung pasangan calon atau saling melengkapi satu sama lain. Dan alhamdulillah sekarang di Jakarta juga Gerindra mengusung Pak Ridwan Kamil Suswono bersama teman-teman Tim Plus, dan PDIP mengusung Pramono Anung dan Bang Rano Karno. Saya kira ini sesuatu yang baik, seperti yang disampaikan Bapak Prabowo beberapa waktu yang lalu, bahwa perbedaan itu baik, bahwa pilihan kita saling menghormati satu sama lain, tidak mengintervensi, menghargai, itulah demokrasi kita yang berwarna yang indah, saling menghargai. Di satu saat kita bisa berkoalisi, di satu saat kita bisa berkompetisi secara sehat dalam pilkada serentak, itu suatu yang baik lah. Inilah Indonesia, negara yang demokrasi, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Tentunya kita bangga hingga hari ini pemilu demi pemilu dapat berlangsung luber jurdil, langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Inilah salah satu kekuatan kita sebagai sebuah bangsa. Apabila di satu daerah ada dinamika terkait pasangan calon dan lain, itulah bagian dari hal yang harus kita hargai. Justru kalau semuanya terlalu mulus, itu saya kira tidak baik. Justru adanya dinamika menandakan bahwa demokrasi di Indonesia hidup dan berkembang sangat baik. Kita hormati lagi, dan pada akhirnya kita serahkan pada seluruh warga bangsa untuk memilih pilihan masing-masing sesuai dengan hati nurani. Siapapun nanti yang terpilih, kepala daerah, wakil kepala setiap daerah, itulah pilihan rakyat yang harus kita hormati dan kita dukung. Sekalipun mungkin kita tidak memilihnya, kita dukung agar kepala daerah tersebut dapat menjalankan pemerintahan di daerah dengan baik, yang pada akhirnya dapat mensejahterakan seluruh warga bangsa di daerah masing-masing. Baik, terakhir saya ke Bung Jerry, singkat saja Bung Jerry, bagaimana menurut Anda Pramono bisa merangkul Jokowi, Megawati dan juga Prabowo? Kalau bagi saya memang dari merangkulnya itu tergantung ya bagaimana pribadi seseorang. Apalagi ini kalau saya lihat ini ada bisa ke arah sana tanda petik. Seorang Pramono yang stay cool, saya boleh gambarkan dia melankolis ya. Ya, ada sifatnya yang melankolik. Nah, dengan Megawati juga yang agak sanguin lah kalau dalam dunia psikologis. Nah, dengan Pak Prabowo, jadi sebetulnya ditambah lagi dengan menariknya di sini Mbak Nadia ya. Dari Cipanas ya kan, pemilih terbanyak di Indonesia dengan PDKI, Pak Bang Ridwan Kamil dengan Suswono. Nah, ini pertarungan antara yang
saya katakan itu, Mas Pramono ini seorang birokrat dan eksekutif legislatif lah. Juga si Ridwan Kamil seorang eksekutif, seorang birokrat. Ya, tentunya ini sangat menarik. Yang paling utama itu dalam hal ini, mari kita ciptakan suasana yang paling peace ya, damai, untuk DKI. Karena kalau nggak ada damai kita itu agak sulit juga gitu. Jadi kita pecah lah. Mari sama-sama seperti kata Bang Mas Satria ya, Mas Risa, bahwa di DKI ini tentunya akan masyarakat bisa memilih mana yang terbaik. Ada 3 pilihan. Siapa yang terbaik itu? Karena yang akan menentukan DKI nanti ke depan itu adalah pilihan Anda. Jadi pilihan Anda, the best your choice ya. Dan kita pilih tentunya yang terbaik untuk Jakarta. Itu dia Mbak. Baik, terima kasih banyak atas informasinya. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Bung Guntur, Bung Riza, dan Bung Jerry telah bergabung di ID Sore. Sehat selalu, selamat sore Bapak-Bapak.